Nah ternyata bener curigaan gua. Si Hadi yang bener itu lagi tidur di tenda yang merah ini. Termasuk si Sony yang juga ngelihat ini. Akhirnya kita nyolek semua malam itu. Ini ada yang aneh. Apaan? Kita tadi naik 12 orang, dihitung ada 13 orang. Aduh bang. Demi ya? Iya. Sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Lain Dunia. Tema kali ini gua akan membawakan sebuah pengalaman dari temen gua ketika dia naik Gunung Salak. Dan inilah gua perkenalin temen gua, namanya Billy. Siap. Halo Bang Billy. Siap. Sehat Bang? Alhamdulillah. Ya, Bang Billy gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bisa ceritain Bang, gimana sih Bang ceritanya awal punya cerita nih di Gunung Salak tuh gimana? Ini sebenarnya udah lama juga ya. Zaman masih sekolah ya. Zaman sekolah Kira-kira tahun sekitar masih SMP ya. SMP waktu itu lagi libur, musim libur. Kenaikan kelas biasalah jalan-jalan anak-anak. Iya, jadi sebenarnya ketemunya teman-teman jalanan. Gitu, kita nongkrong, ada anak komplek juga begitu, ada campur-campur lah. Kita mudah-mudahan masih fresh nih ya. Fresh. Masih ada dalam memori ya. Ya waktu itu kita ketemu merencanakan naik gunung. 2 harinya langsung berangkat. 2 hari persiapan Persiapan cuma 2 hari. Jadi kita dulu masih muda, belum tahu ternyata kalau naik gunung tuh harus banyak persiapan gitu ya. Betul. Yang kita tahu cuma bisa bawa makanan gitu ya. Jaket tebal-tebal ya. Jaket tebal, seperti itu, sepatu gitu-gitu aja. Jadi ya udahlah. Ada barang yang saya pinjem, segala macam. Akhirnya berangkat. Kita berangkat dari Bogor, kita ketemuan waktu itu di halte Ramayana. Kalau dulu ada halte namanya halte Haram. Iya, jadi kita ketemu di situ dan kita pakai 030 angkot 03 kalau nggak salah. Mengarah ke Curug Nangka. Oke. Ya. Daerah Ciapus loh pasti. Daerah Ciapus. Jadi disewa tuh angkotnya sampai deket-deket pintunya. Awal-awal nggak ada ngerasa apa-apa ya. Nggak ada yang bikin saya takut, nggak ada. Semangat banget. Semua juga sama. Bahkan mohon maaf gitu. Memang ada beberapa teman-teman yang bawa penghangat. Cuma kita belum ngeh tuh ya. Anak muda ya kan. Iya. Jadi mungkin gitu ya. Itu mungkin jadi cikal bakal adanya musibah yang bikin kita menyesal dan kita tidak mau mengulang itu lagi. Dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga. Jangan sampai kita tidak punya adab lah gitu ya, memasuki wilayah tersebut lah gitu. Apalagi Gunung Salak. Tuh ini salah satu pengetahuan lah, wawasan buat para pendaki muda, pemula gitu. Janganlah bawa kayak gituan yang hangat-hangat gitu, yang memabukkan lah. Iya. Terus gimana? Nah waktu itu kita lewat nggak ada yang punya pengalaman lebih di teman-teman ini, nggak punya. Cuma satu orang yang suka naik gunung tapi ternyata dia baru kali itu naik gunung. Oh, pemula juga. Termasuk saya waktu itu mungkin jadi pertama kali ya saya naik gitu. Cuman kita sombongnya minta ampun dulu. Jadi merasa kita ini anak gunung aja gitu. Merasa paling bisa. Tahu gitu ya. Tahu gitu. Belum tahu medan kayak gimana gitu. Belum tahu gitu. Nah, pada saat itu kita naik lewat Curug Nangka. Curug Nangka, terus kita menelusuri jalan kecil. Tapi masih ada treknya tuh. Jelas tuh.
Masih Tadi masih jelas ya. Ya, tangga begitu ya, sampai Curug Luhur. Itu waktu itu kita sampai di titik pintu gerbang itu, bilangnya sama petugas itu kita mau nginepnya di Curug Nangka. Jadi kita nggak izin ke atas. Kita bilangnya nggak, cuma di Curug Nangka aja gitu. Dan waktu itu saya pikir itu udah gunung. Ternyata masih terus lanjut. Sampailah ke Curug Luhur ya. Habis Curug Luhur itu kita ngambil air. Ada juga yang sempat main-main dulu sebentar sambil istirahat. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi tuh saya nggak hafal ya nama-namanya karena waktu itu jadi pengalaman pertama juga ya. Nama kawasannya apa biasanya suka ada nama-namanya ya gitu. Pos-posnya lah. Pos-posnya begitu. Saya waktu itu nggak ngeh. Itu udah pos berapa atau apa, saya nggak ngeh. Atau memang dulu seusia saya SMP mungkin trekking seperti itu belum terlalu jelas seperti sekarang gitu ya, mungkin gitu. Jadi kita naik aja terus. Nah, satu orang teman saya ini, saya pikir orangnya pendiam. Jadi dia tuh selama perjalanan yang paling diam aja, nggak banyak ngomong, nggak seperti yang lain bercanda-bercanda apa gitu. Itu berapa orang sih waktu naik tuh? 12 orang. 12 orang. Karena bangku angkot itu penuh. Kan iya, di depan 2, ini sisanya anak-anak tuh pokoknya sebenarnya 10 ya, tapi kan ditumpuk-tumpuk gitu. Jadi satu angkot tuh penuh itu 12 orang. Nggak mungkin salah saya. Kita sama tas ya kan? Iya, sama tas-tas. Kita masing-masing carry apa segala macam. Itu naik ke atas itu kita nyampe sekitar jam 4:30 sore. Nah, jam setengah. Berarti nyampe sekitarnya 1,5 jam lah mungkin ya? Enggak, jadi lama sih. Oh lama? Lama. Maksudnya di trek itu ya? Di trek itu lama banget, jauh. Kita ngelewatin kebun-kebun juga tuh, ada beberapa kebun masyarakat kayaknya ya. Karena kan kalau kebun liar sama kebun yang dikelola beda ya? Beda. Itu kayaknya masih dikelola sama masyarakat tuh. Saya sempat ngelewatin itu dulu. Tapi dari situ lebih banyak sih pohon pinus ya. Pinus sama pepohonan yang ya saya nggak hafal. Ya vegetasinya masih di bawah lah ya. Iya. Tapi trekking itu masih terbilang jalan setapak itu masih kelihatan. Tapi hutan-hutan masih lebat lah artinya. Masih sangat lebat. Masih sangat lebat. Nah, singkat cerita mungkin pas perjalanan itu sampai menemukan pengalaman yang mungkin ya gimana ya, serem atau itu horor gitu. Karena pas jam 5 sore itu ada satu temen bilang bahwa nanti kita ngecampnya di depan. Kita udah capek nih, jam 5 sore itu udah capek. Ada beberapa yang minta udah di sini aja, dimanapun itu kita ngecamp dulu, maksudnya buat istirahat, besok dilanjut lagi. Cuman ada 2 orang itu dia bilang nggak enak di sini, jadi dilanjut lagi. Tembuslah sampai jam 7 malam itu kita masih jalan. Oh, jam 7 malam tuh masih jalan? Masih jalan. Tidak memutuskan untuk berhenti gitu? Akhirnya kan kita waktu itu agak sedikit emosional ya. Iya, masih muda lah ya. Ini gimana sih nih? Udah melangkah itu kayak ragu tuh yang di depan tuh. Akhirnya kan kita petugas, lu tahu nggak sebenarnya jalannya? Oh, tahu katanya. Nah, ya udahlah kita ngikutin aja. Dan kebetulan saya lupa namanya karena udah saking lamanya. Antara Joy atau Jay dulu ya, rekan saya. Ya kita kenalan di jalan lah. Nah dia bilang di atas lebih enak, nanti kelihatan Bogor dari atas katanya. Gitu. Suasana Bogornya. Suasana Bogornya, kalau di sini hutan katanya bahaya.
Ya udah kita ikut aja. Sampailah di satu titik yang namanya view dia nggak kelihatan sama sekali, itu Karena tetap aja karena udah kemalaman juga. Keduanya kita nggak nemu sampai atas, cuma hutan begitu terus. Tapi nggak ada shelter atau apa gitu. Nggak ada shelter. Oke Bang Bel, nih yang pengen gue pertanyaannya nih, pada saat perjalanan menuju titik terakhir itu ada nggak sih menemukan atmosfer atau suasana di dalam hutan itu seperti apa gitu? Kan kalian kan masih muda-muda nih kan? Iya, masih terlalu muda lah mungkin ya. Ada satu perasaan yang bikin saya was-was saat itu. Pada saat saya tahu ada beberapa teman-teman yang bawa minuman keras. Jadi dia dengan sombongnya di ini ngomong bahwa gua bawa 5 botol katanya gitu. Wah, saya pikir pada minum nih. Tapi was-was saya itu lebih cenderung ke bantai sama rasa takut juga. Itu udah gelap banget, Bang. Jam 5 ke atas itu pokoknya tembok hitam ya gitu. Iya, udah flat hitam. Nah, saya nggak bawa senter waktu itu. Yang bawa senter dari 12 orang itu cuma 4. Jadi 4 pencahaya, cuma ada 4 pencahayaan. Kalau dulu kan belum ada handphone, Bang. Iya. Boro-boro ya Pakai handphone. senter yang itu yang silver gitu. Yang panjang itu. Panjang ya. Iya. Yang buat, Dan itu pun cuma 4. Bahkan yang satu udah bukan lowbat ya, apa? Udah soak ya. Soak lampunya. Kan dulu mah pakai baterai ABC yang gede-gede ya. Gitu. Udah soak ternyata nyampe atas tuh. Jadi seadanya aja. Nah, saya kebagian mungkin di antara 4, saya ada di barisan ke-5 atau ke-6 waktu itu, saya lupa. Mulai seru nih, Bang. Iya. Kayaknya Emang ini bakal merinding nih gimana nih. Coba Bang, bisa diterusin nggak, Bang? iya, jadi perjalanan itu udah menunjukkan pukul 7 dan akhirnya kita yang mulai emosional meminta stop. Dimanapun itu berhenti karena kita udah capek banget. Ini kaki itu udah kebas. Mungkin karena kita juga kurang persiapan tadi ya. Udah sakit banget, udah pengen ini juga berat banget. Akhirnya masih di lokasi yang menurut gua nggak jauh beda, kayak muter-muter aja di situ. Jadi pohon-pohon tinggi, suara-suara mulai banyak banget, entah burung, entah apa segala macam udah mulai banyak. Ini kita memutuskan untuk stop. Nah, kita bangunlah tenda. Waktu itu kita bikin tenda itu 4 tenda masing-masing. Termasuk saya waktu itu pinjem tenda tetangga. Dan saya belum bisa ngebangunnya. Nggak ngerti ini apa, gimana caranya. Akhirnya saya nunggu mereka dulu. Saya bangun tenda. Nah, waktu itu belum ada yang gimana-gimana tuh. Cuman memang hawa takut itu udah terasa lah ya. Udah terasa banget, udah beda. Pengen saya sih makan terus tidur aja. Pengen buru-buru pagi gitu, perasaan tuh nggak enak gitu. Jadi bangun tenda segala macam saya bantuin dulu dan saya minta bantuan mereka untuk bangun tenda. Bakar api segala macam. Pada saat itu kita lagi belum makan tuh, Bang. Belum makan. Jadi mie udah dikeluarin tapi kita belum makan. Mau makan itu saya notif sama satu orang temen yang tadi yang gue bilang pendiam itu, yang gak banyak omong lah. Gue lihat sendiri dia masuk ke tenda. Tapi sebentar dong. Pada saat itu berangkat berapa orang? 12 orang. 12 orang. Oke. Terus 12 orang naik masuk tenda. Nah, teman gue ini dia masuk ke tenda. Gue lihat sendiri. Waktu itu kalau nggak salah gue lagi ngeluarin mie gitu dari ini tuh. Dari tas. Dari tas. Dia masuk ke tenda. Gue pikir sama, kita mau ngeluarin makanan kan gitu ya. Nah, gue anteng begini, nggak lama dia datang dari sini. Dia datang nengok
ke tenda gua, pinjem korek. Dia bilang, korek. Oh ya udah, gua masih belum ngomong nih sama yang lain nih. Kalau gua nemuin satu kanan tuh cuman diri gua pikir ya udah mungkin dia udah keluar gitu. Tapi kok secepat itu dalam hati waktu itu. Ya udah gua kasih korek, dia ngerokok, dia jalan lagi ke tenda yang biru. Ini ada tenda yang merah, ada yang biru gitu. Jadi bentuk tendanya ini gua yang gua baru dibangun itu yang terakhir. Ini duluan yang merah, yang biru. Tapi posisi tenda berhadapan. Tapi nggak simetris gitu karena banyak cabang pohon yang nggak dibabat-babatin. Bisa ya. Sampai tenda gua robek juga karena bawahnya itu ada kayu-kayu gitu. Bekas pohon. Nggak sempet inilah karena udah kemalaman kan. Itu terus senternya juga bang kan apa ya, zaman dulu mungkin ya. Radiusnya berapa tuh? Enggak, jadi warnanya itu kuning. Radiusnya paling dari sini berapa meter? Iya, 1 meter. Iya, zaman gitu. Remang-remang berarti. Iya kayak gitu. Jadi belum ada yang putih itu ya. Nggak ada. Nah, agak ribet itu. Sekitar jam 9:30 baru kebangun tuh tenda, segala macem yang bakar-bakaran, segala macem. Nah, saya notif itu yang pertama. Yang kedua, ada teman Sony, dia juga notif. Bro, katanya ke saya, Bill, lu lihat gak si Hadi tadi rada aneh? Hadi, kenapa? Enggak, gue bingung. Tadi gue lihat dia tidur. Katanya nggak enak badan. Tapi kok dia ada di situ. Di depan. Lagi ngambilin kayu. Lu cek tuh ke tenda, ada nggak? Ya justru dia ada di situ. Wah, maksudnya? Iya, gue bingung nih. Apa gue yang halu ya katanya? Bukan halu ya, dulu zaman dulu bahasanya bukan itu. Apa gue yang mabok ya katanya? Apa gue yang salah ya? Ya, nggak tahu gue. Akhirnya gue keluar dari tenda. Itu jantung udah wah tuh kenceng banget tuh, nggak tahu kenapa. Gue pengen negor yang satu tuh kayaknya takut banget. Kayak ada penghalang gitu. Gue mau nyentuh dia aja takut. Tapi dia tuh selalu ngebelakangin, Bang. Ngebelakangin. Nggak diliatin mukanya? Hah? Nggak diliatin mukanya? Nggak mau ngeliatin mukanya. Pertama kali ngelihat dia tuh, tapi sempat ngeliat mukanya kan? Iya, ngeliat. Dia sempat minta korek sama gue. Yang satu ini. Tapi nggak ngomong? Nggak ngomong. Habis minta korek. Udah, gue kasih korek. Dia nyalain rokok. Dia jalan nyari-nyari itu. Nah ternyata bener curigaan gua, si Hadi yang bener itu lagi tidur di tenda yang merah ini. Termasuk si Sony yang juga ngelihat. Ini akhirnya kita nyolek semua malam itu. Ini ada yang aneh. Apaan? Kita tadi naik 12 orang, dihitung ada 13 orang. Aduh bang. Ini ya? Iya. Sama gue juga. Tapi ada 2 bang. Kebayang kan lu nemuin di satu suasana gelap, iya kan? Gunung, masih muda-muda, pemula semua. Nah rasa panik itu sampai pagi? Enggak sih. Iya bener sih pagi. Gua nggak bohong lah. Gua takutnya itu udah. Pokoknya gua pikiran itu cuman pikiran pengen buru-buru pulang. Gak mau lanjut kan? Gak mau gua. Dan lebih ekstrim lagi tuh bang. Pada saat itu dia itu apa ya? Yang satu itu bener sakit, tapi yang satu itu nggak mau ngomong sama sekali ditanya. Lu lihat dia ada 2 muka yang
sama gitu kan. Nggak cuma muka bro, Bukan semua. semuanya Perawakannya sama. sama semua. Apa yang dipakai si Hadi waktu berangkat sampai dia lagi tiduran di tenda, pakaiannya sama dua-duanya. Lu sempat memastikan berapa kali lihat Hadi itu di tenda? Kita ngitung sampai 7 kali bang. 7 kali. 12, 13, tetap 13. 13. Dan akhirnya kita pertemukan dua-duanya di tengah, dikerubutin sampai kita semua baca-baca gitu, takut banget saat itu. Kita suruh ngaji dua-duanya, suruh ngaji aja dua-duanya katanya gitu. Oh si Hadi sama si ini. Si Hadi juga itu. Si tamu juga. Iya. Oh Suruh Terus ngaji. Coba baca Al-Fatihah. Fatihah. Iya, Al-Fatihah. Al-Fatihah, dua-duanya bisa. Gantian satu-satu. Bisa dua-duanya. Ada lagi celetuk temen gua tuh. Coba baca ayat kursi katanya. Dua-duanya bisa, Bang. Sampai bingung kita. Yang asli yang mana gitu. Ada lucunya juga ya. Maksudnya, ini yang harus gue percaya yang mana gitu kan. Tapi itu rasa takut itu udah, karena itu udah bener-bener di luar nalar ya. Udah ya Allah ini ada apa gitu. Kita minta maaf juga kalau salah begitu. Dia tuh dalam hati tuh terus begitu. Nah pada saat itu kita udah nyerah, kita udah baca doa. Akhirnya salah satunya ketawa. Tawa. Yang satunya. Ternyata yang ngambilin itu tadi tuh kayu. Yang ngambilin, yang minjem korek ke gua. Iya. Nah itu. Yang ada di depan dulu kan. Nah, karena si Hadi yang bener sakit dia, kecapean. Ketawa hilang. Habis ketawa dia bilang pakai bahasa Sunda kasar. Sia ngalewatan aing apa ya, saya masih merinding bah. Artinya dia kecewa lah dengan. Iya intinya gini, saya masih terima lah. Sia ngelewatan aing teu punten-punten. Artinya kita ngelewatin dia, kita nggak ada permisinya gitu. Iya. Matak cilaka mananeh katanya. Itu gue sampai merinding ini bang. Mengalami hal seperti itu di atas gunung jauh dari rumah. Mau minta tolong siapa? malam hari. Handphone belum ada, mau telepon tim SAR kan gitu. Aduh. Terus akhirnya hujan nih sekarang. Ini gak apa-apa. Terus apa ya? Ya dari situ matak ulah macem-macem lah gitu lah. Kalau pokoknya dia bilang jangan macem-macem. Gak lama dia melototin ke kita semua, dipelototin. Dia jalan menuju kegelapan, hilang. Di situ kita packing, nggak jadi makan, semua masuk tenda sampai pagi begitu jam 5 kita udah jalan pulang. Nggak jadi ngegunung bang. Jam 5 pagi pulang. Oh turun pokoknya gua mau tahu, gua mau balik, gua udah nangis bang, takut gua. Tapi si Hadi tetap sakit. Sakit dia, sampai 7 hari dia sakit setelah kejadian itu. Itulah perlunya permisi. Wah, nggak mau lagi orang. Iya, itu gara-gara itu ya. Keminum juga enggak minumannya tuh. Ada yang bawa minuman tuh. Itu gara-gara mungkin ya. Tuh, yang karena itu kan di tempat seperti itu kita juga waktu bilang punten tuh udah kayak bercanda bang. Punten gitu, asal aja, sombong gitu, angkuh gitu, anak-anak muda semua. Jadi saya juga kebawain gitu. Bawa akhirnya. Kencing sembarangan gitu. Itulah perlunya adab ketika kita mau mendaki gunung atau ya berada di tempat orang lain lah, minimal harus permisi. Ini sponsor kita, makasih banget nih dari Eger Bogor Aktual, juga dari Sosmedia yang udah mewarnai nih podcast kita malam ini nih. Oke. Mudah-mudahan Bang Billy sebagai presiden pers Motor Club bakal menceritakan lagi cerita-cerita pengalaman lainnya nih, mungkin di lokasi yang berbeda, di suasana yang berbeda, mungkin lebih banyak lagi Om ya. Dan tapi tentunya cerita Om Billy malam ini
cukup memberikan apa namanya? Ada satu wawasan yang saya dapat di situ karena ketika naik gunung juga kita harus memberikan mempunyai wawasan pendakian ya, persiapan lah yang jelas. Terus mental juga, fisik juga. Jadi jangan sembarang lah kalau naik gunung itu. Mungkin ada pesan-pesan mungkin dari Bang Billy buat pendaki-pendaki pemula gitu. Ya, saya sih betul-betul menitipkan harapan karena saat ini posisinya anak SMP saya dulu itu udah ada di anak saya, Bang. Anak saya sekarang anak SMA kelas 2 ya. Jadi saya selalu wanti-wanti dia untuk selalu menghargai apapun yang ada di hadapan kita, entah itu alam, adab harus dikedepankan karena Adab ya. Adab kita kulunun. Kalau istilah dulu orang tua kalau ngelewat yang gelap-gelap suka punten-punten, ternyata benar. Benar ya. Benar loh itu. Bukan cuma apa ya, cuma cerita orang tua aja. Emang itu harus dilakukan kalau kita memasuki kawasan-kawasan yang asing buat asing. Iya benar. Itu penting banget. Kedua ya jangan aneh-aneh lah bawa ke gunung ya. Saya pengalaman itu membuat kalau dibilang kapok nggak naik gunung, tapi saya selalu membekali diri dengan doa pada saat saya menginjakkan kaki di satu lokasi yang itu yang paling penting, asing gitu. Oke, kita mungkin di akhir perbincangan yang Bang Billy, kita akan kembali lagi di episode berikutnya dan jangan percaya pada apa yang kamu lihat, percaya pada apa yang kamu rasakan. Lain dunia akan kembali lagi. Halo, Bang Billy, kita minum dulu Bang Billy. Thank you. Thank you Bang Billy, waktunya. Presiden Pers Motor Club Indonesia Billy Adiaksa. Terima kasih.